Halo teman-teman, selamat datang di Big Empower Oracle Trading. Hal baik apa yang bisa kita dapatkan dalam pembacaan kali ini ya teman-teman. Tapi tentu aja ini nggak akan beresonansi dengan semua orang. Uh, Oke, baiklah. Teman-teman, ini ada di tanggal berapa sih? Tanggal 3 ya. Oke. Tapi kalau menurut kalender lunar itu tanggal 23. Menurut kalender lunar ya, sebenarnya kita punya kalender ini yang hampir serupa, karena semua dalam astrologi memakai kalender lunar, di kalender Cina kalender lunar, di kalender Islam Arab juga kalender lunar, dan ini adalah tanggal 23. Dan jadi kita akan membahas tentang 23. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji. Mereka itulah orang yang akan mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan 23 juz 18 juz 23 itu kok nggak salah di Yasin deh. Yasin, pesan apa yang bisa kita dapatkan dalam Yasin teman-teman? Yasin selalu merepresentasikan bagaimana seseorang diberi peringatan, sekali diberi peringatan tapi nggak itu, 2 kali diberi peringatan tapi nggak mau mendengarin, 3 kali akhirnya yang ada cuman hukuman ya teman-teman. Dan ini juga akan merepresentasikan bagaimana seseorang nggak boleh mencuri dengar ya teman-teman. Ini juga ada sesuatu yang hubungannya dengan mencuri dengar dan orang-orang yang melupakan dirinya sendiri ya, dan mengata-ngatain Tuhan. Dan ada shots. Oh iya, ini ada sebuah cerita yang unik dalam surat Shot ya. Jadi ketika Nabi Daud itu, kalau dalam Kristen apa? David ya. Ketika Daud itu punya 99 istri, dia merebut tunangan orang ya, sehingga dia diingetin sama seseorang yang memanjat dari halaman tempat dia ibadah. Terus yang satu mengadu, aku punya 1 ekor, tapi saudaraku yang punya 99 ekor itu minta untuk menyerahkan kambingnya ke dia. Lalu dia dikasih pemahaman bahwa harusnya kamu nggak boleh kayak gitu, tapi dia sendiri melakukan hal itu ya teman-teman. Dan Allah berfirman, sungguhnya engkau kami jadikan penguasa di bumi, maka berilah keputusan yang adil, jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalannya Allah. Sungguhnya orang yang sesat dari jalan akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Menarik sekali. Mungkin ini cuman pesan-pesan awal yang kita dapatkan dari 23, sesuatu yang berhubungan dengan 23 itu. Dan kadang-kadang ini nggak selalu tentang bagaimana itu dimulai ya. Aku nggak tahu kenapa harus ngomongin itu, cuman kita harus ngelakuin sesuatu yang kita sendiri kerjain. Kita harus membicarakan sesuatu yang kita sendiri tuh bisa mengatasi itu. Bukan berarti kamu harus membicarakan sesuatu yang kamu sendiri nggak akan mengerjakan itu ya teman-teman. Karena kalau kita menyuruh orang untuk melakukan ini, melakukan itu, tapi diri sendiri itu ada dalam posisi kamu juga malas untuk melakukan itu, esensinya tuh di mana ya? Ini seperti kayak dalam surat Asy-Syu'ara ya, penyair itu pengikutnya adalah orang-orang sesat, karena dia menurunin setelah lembah dan mengatakan apa yang dia sendiri itu nggak dia lakukan ya teman-teman. Makanya jangan sampai kita nyuruh orang untuk berbuat baik tapi diri sendiri juga nggak ngelakuin itu gitu. Esensinya tuh di mana?
itu yang mungkin bisa jadi pengingat. Itu tadi bukan ramalan ya teman-teman, tapi kita cuma mengambil pesan secara acak dari penanggalan penanggalan kalender aja. Jadi nggak ada maksud ramal-ramal seperti itu. Pesan apa yang bisa kita dapatkan dalam bacaan kali ini teman-teman? Segala sesuatu kalau dipaksain memang hasilnya nggak bagus ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memulai dari diri sendiri. Kebetulan ini akan relevan dengan throat chakra. Ini akan relevan dengan seorang yang mungkin susah diajak komunikasi, atau bahkan teman-teman sendiri juga dalam posisi susah diajak untuk komunikasi. Dan ini juga akan relevan dengan ketika menjalin suatu hubungan, entah itu urusan pekerjaan, urusan dalam keluarga, urusan dalam relationship, itu nggak akan pernah nyampe karena dua pihak sepertinya nggak terjadi suatu kesepakatan. Ini juga akan relevan. Dan biasanya ketika seseorang susah diajak komunikasi, nggak akan disebut sebagai relationship. Teman-teman, kadang-kadang kita lupa bahwa relationship itu bentuknya akan selalu berupa komunikasi. Jadi ketika kamu dan seseorang itu nggak ada komunikasi, nggak bisa disebut relationship ya nggak ada dalam kapal yang sama. Kamu nggak ada dalam tujuan yang sama. Itu akan seolah tuh kayak selalu tarik ulur. Dan kurasa kali ini kita sedang membacakan sesuatu yang sifatnya bersikap tarik ulur, bersikap menyulitkan satu sama lain, atau ini bisa disebut sabotase hubungan. Ada banyak form yang harus kita pelajarin supaya kita nggak ada dalam sini. Bukan berarti kita yang ngerti ini lebih pintar atau enggak, tapi kita sebagai sesama manusia harus saling mengingatkan ya teman-teman. Saling mengingatkan dalam keimanan dan kesabaran, ya nggak sih? Itu yang kita harus saling mengingatkan. Dan kurasa ini juga akan relevan dengan seseorang yang punya gangguan dalam gangguan dalam hal verbal ya, dalam komunikasi. Dan kalau ini sebagai simptom kesehatan, mungkin ada di antara kita yang dalam baca ini adalah mereka yang sering terkena sakit batuk, flu, sakit tenggorokan, GERD juga masuknya ke cakra tenggorokan ya, karena yang diserang juga susah nelan dan mungkin batuk-batuk, mungkin juga semacam TBC atau radang tenggorokan juga akan relevan dengan simptom ini. Jadi orang-orang yang punya gangguan dalam itu juga akan relevan ya teman-teman, kurasa. Tapi kita bisa cari tahu dulu nih apa yang bisa kita gali dalam aspek ini. Siapa tahu aja mungkin bisa dijadikan semacam pengingat supaya kita bisa menjadi orang yang akan lebih melakukan perbaikan ya teman-teman. Kadang-kadang dalam bacaan tarot sebenarnya nggak terlalu penting soal siapa ya kamu tahu atau enggak, atau tentang benar dan salah, tapi bagaimana kita bisa menyikapi suatu peristiwa dan kita sama-sama belajar dari situ dan memperbaiki sesuatu yang kita perbaikin. Bukan cuman tahu dan semakin teman-teman tahu semakin jengkel, ya nggak sih teman-teman? Itu kan yang kamu inginkan, nggak sekedar tahu aja. Karena kalau kamu semakin tahu dan kamu nggak dapat apa-apa, cuman makin emosi, itu jadi sesuatu yang nggak berguna gitu loh. Semua hal itu akan selalu membawakan kita semacam pelajaran. Kamu selalu membutuhkan tekad yang kuat, sesuatu yang disebut keteguhan hati ya teman-teman. Sesuatu ini kalau dalam tarot apa namanya, Ace of Sword, kayak tajam gitu, keteguhan hati. Dan teman-teman, ini ada trust juga teman-teman. Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa kecerdasan adalah modal utama dalam pembandingan. Tapi ketika seseorang itu cerdas tapi dia nggak punya modal, dia akan putus asa
ketika dia itu cerdas secara emosional dan humanisme, dia akan putus asa juga. Tapi ketika seorang punya modal, ketika dia cuma nggak terlalu punya kecerdasan dan nggak punya modal, tapi dia punya tekad yang kuat untuk berubah, dia akan bisa mengubah nasibnya. Dan ini juga berlaku pada sesuatu hubungan yang berkaitan erat dengan apa istilahnya, mensabotase hubungan, sesuatu yang sifatnya komunikasi yang kurang lancar. Tapi ketika seorang itu bertekad bisa mendobrak ini, pasti akan selalu ada jalan keluar ya, selalu ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam hubungan ini. Cuman itu akan selalu membutuhkan semacam kepercayaan dalam dari kedua belah pihak. Kamu nggak bisa ya menjadikan dirimu cuman berusaha sendiri. Dan ketika kita itu menjalani sesuatu yang kamu sendiri nggak percaya itu akan berhasil, itu nggak akan pernah berhasil ya teman-teman. Dan segala sesuatu harus berjalan secara beriringan, antara kamu mau benar-benar melakukan effort dan seseorang juga melakukan effort yang sama. Itu juga kamu percaya pada orang tersebut, orang tersebut juga percaya sama kamu. Karena kalau kalian menjalani sesuatu yang seseorang itu nggak percaya sama kamu, nanti hasilnya akan percuma ya. Sama juga nih, kalau orang itu sudah berusaha dan kamu masih menaruh curiga dan sebagainya, itu akan sia-sia juga. Itu akan menjadi sesuatu yang kayak jalan di tempat gitu. Itu jadi sesuatu yang nggak bagus untuk dikerjain. Apakah ini relationship antara seseorang dengan orang tuanya, seseorang dengan anaknya, seseorang dengan teman-temannya, seseorang dalam lingkungan bisnis atau jual beli. Kalau nggak ada usaha dan nggak ada kepercayaan, ini akan jadi susah. Dan ini sedikit keluar dari topik percintaan. Kalau ini teman-teman pernah menjalin suatu jual beli atau semacam kerjasama, sekeras apapun kalian mempresentasikan proposal kerja atau mungkin menjelaskan bahwa ini bisnis akan menguntungkan segala macam, kalau nggak benar-benar sama-sama berusaha, kamu cuma jomplang. Dan kalau kita juga dalam hal ini nggak mendapatkan kepercayaan, apa yang kita lakuin juga akan sia-sia di mata investor ya. Kalau teman-teman ada di aspek ini, sama juga nih, kalau kita itu menjalin sesuatu yang kita sendiri tuh nggak percaya itu akan berhasil dan ada unsur penipuan, itu juga nggak akan berhasil, dan usaha itu akan mandek begitu aja di tengah jalan. Ada kemungkinan juga kita akan kena tipu kalau memang itu sesuatu yang nggak bisa dipercaya itu ya teman-teman. Dan kalau ini tentang relationship itu akan selalu dibangun atas dasar komunikasi, atas dasar perjuangan, sama-sama berjuang, dan atas dasar kepercayaan. Kalau kita curigaan, kalau kita cemburuan, kalau kita merasa bahwa dia nggak akan pernah bisa berubah, itu nggak akan bisa mengubah sesuatu menjadi baik ya. Karena bagaimanapun ketika usaha itu nggak dipercayain, apapun itu bentuknya, apapun relationship yang kalian jalanin, hasilnya akan sia-sia, hasilnya akan seolah itu banyak sekali rintangan ya teman-teman. Makanya kita harus aware, harus waspada apa yang kita jalin hubungan itu, apakah kita bisa sama-sama perjuangkan, dan apakah kita bisa membangun semacam kepercayaan. Dan komunikasi akan sangat penting. Jadi kalau komunikasinya aja nggak ada, ini nggak bisa disebut relationship. Kalau effortnya nggak ada, itu juga nggak bisa disebut relationship ya. Nggak mungkin kan kamu jalin hubungan sama orang cuma terima beres, nggak mau berjuang, nggak mau ngusahain kamu, nggak mau nanyain kabar, cuman dirimu aja, tentu aja nggak terjalin sebuah relationship ya, apalagi komunikasinya nggak ada. Dan biasanya ini juga akan beruntun dengan bagaimana kamu menaruh kepercayaan kepada orang tersebut dan orang tersebut menaruh kepercayaan kepada kamu. Kalau kamunya sendiri nggak merasa nyaman, nggak merasa bahwa ini bukan hubungan yang aman, hubungan yang secure, ini akan jalan di tempat ya teman-teman. Itu mungkin sebagai pesan-pesan pembuka. Oke, mari kita cari tahu, kita sebenarnya ngebahas tentang apa sih ya nggak sih.
Oh enggak, aku pakai ini aja. Semoga bukan cerita klise. Kadang-kadang teman-teman pernah nggak sih teman-teman nyadar kalau ada cerita kok hampir mirip-mirip, bisa jadi ini sedang menceritakan energi yang hampir mirip secara bersamaan berbarengan. Karena bagaimanapun juga perjalanan relationship kita tuh nggak bisa berubah cuma dalam waktu sehari 2 hari ya teman-teman, atau seminggu 2 minggu. Bisa aja kita yang ada dalam bacaan itu masih struggle dengan diri sendiri, struggle dengan karmic partner, struggle dengan kerjaan dan sebagainya, sehingga bacaan-bacaan kayak gini biasanya akan sedikit bergeser tuh, mungkin masih sedikit, kecuali ada semacam keajaiban, ada perubahan. Jadi teman-teman harus bisa memaklumin hal-hal seperti itu ya teman-teman, kalau mengambil energi yang hampir mirip. Kecuali nih bacaan hari ini ngambil energi A, sementara kelompok B yang diambil, mungkin itu akan berbeda. Di sini ada the lovers. Kurasa kita sedang membicarakan tentang bagaimana dua orang sedang menjalin suatu hubungan, tapi ini tentang orang yang punya relationship energi ya. Ini nggak selalu tentang kita yang sudah kenal orang itu. Kadang-kadang yang kita bicarakan adalah seseorang yang akan menjadi jodoh kita satu sama lain. Tapi kenapa kita bisa belum ketemu? Karena salah satu di antara kita masih terjebak dalam relationship yang lain gitu. Jadi kita harus open minded ya. Siapa tahu aja sebenarnya kita bacaan itu bukan mantanmu, bukan ex lovermu, tapi sebenarnya orang yang sama sekali baru, atau orang yang kamu kenal muka, kenal sosmed, tapi suatu ketika dia akan berpotensi menjadi soulmate kamu. Jadi selama kita percaya bahwa orang ini berubah, bahwa orang ini bisa lepas dari relationship dia yang berantakan itu lalu menuju ke kita, itu akan kemungkinan besar akan terjadi. Tapi kalau kita sendiri tuh nggak percaya bahwa jodohku nggak akan ketemu sama aku, ya udah kita akan jomblo gitu aja teman-teman. Jadi jadilah open minded, jangan selalu terpaku bahwa cerita ini tentang orang yang sudah pernah menjalin hubungan yang buruk dengan dirimu ya teman-teman. Begitulah semesta bekerja. Tension. Aku ngerasa bahwa ini juga akan relevan dengan seorang yang mungkin ada dalam unhappy relationship. Apakah ini dirimu teman-teman yang ada dalam unhappy relationship? Tapi biasanya ini akan merepresentasikan bagaimana entah kamu atau seorang yang seharusnya berjodoh dengan kamu merasa nggak bahagia dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang ini nggak selalu tentang bagaimana seorang sudah menjalin hubungan. Kadang-kadang ini tentang seorang yang home space-nya, lingkungan tempat tinggal itu nggak terlalu menyenangkan. Ini bisa juga tentang seorang yang mungkin tinggal dengan orang tuanya, tapi dia nggak bisa merasakan happy, dia nggak bisa merasakan keharmonisan dalam keluarga itu. Atau kalau kita sedang ngomongin tentang seorang yang mungkin bermasalah dengan kerjaannya, mungkin dia nggak mendapatkan kenyamanan dalam lingkungan ini ya. Atau kalau ini tentang lingkungan pertemanan juga hampir mirip seperti itu bunyinya. Jadi teman-teman, karena ini adalah general oracle reading, jangan pernah menganggap bahwa setiap orang akan mengalami case yang sama. Mungkin akan berbeda-beda karena formnya pasti beda ya teman-teman. Jadi itu harus digarisbawahin supaya kita nggak merasa gelisah dengan bacaan seperti itu. Kadang-kadang ini ngomongin seolah-olah itu kamu, padahal mungkin bukan kamu ya teman-teman. Be open minded lah gitu. Kita sedang membicarakan tentang bagaimana seorang hidupnya nggak bahagia karena terlalu banyak hal yang harus dia urus, tentang tekad, tentang komunikasi, tentang kepercayaan juga, tentang bagaimana itu akan bekerja, akan ini ya. Di sini ada X of Swords reverse, di mana seseorang harusnya bisa membebaskan diri dari pola paradigma lama. Aku ngerasa bahwa orang-orang di antara kita yang ada dalam bacaan ini sedang memikirkan bagaimana dia bisa harusnya melepaskan diri dari sesuatu yang membebani pikirannya. Sebenarnya itu orang ini nggak terbebani, cuman dia merasa bahwa dia nggak sanggup untuk keluar dari masalah ini. Padahal dia sanggup. Masalahnya adalah apakah kalian itu bertekad
untuk bisa melepaskan itu. Dan mungkin struggle komunikasi, apakah seseorang yang terjebak dalam sesuatu yang gak menyenangkan itu bisa mendobrak ini dan mulai mengkomunikasikan apa yang seharusnya dikomunikasikan ya teman-teman. Saya nggak masukin. Kalau kita berjodoh sama ini akan keluar lagi. Oke, kita selanjutnya shuffle lagi. Jadi kenapa seseorang merasa hidupnya nggak baik-baik aja, nggak happy? Ya karena itu tadi nih, relationship itu nggak akan pernah menjadi sesuatu yang bagus kalau nggak ada komunikasi. Kalau susah ketemu ide yang sama, nggak bisa menyatukan dua hati ya, dan nggak ada trust. What's this? Seseorang mungkin punya tendensi, dia tipe orang yang keburu nafsu banget ya sih, kayak apa-apa tuh buru-buru, orangnya mungkin gak sabaran. Ini Aries, Capricorn, Leo. Zodiak api akan relevan dengan bacaan ini ya, terutama zodiak api Aries, Leo, dan ini juga ada Capricorn. Seseorang yang mungkin ini sedang dalam mode penyeimbangan kehidupan. Orang ini mungkin sedang memilah-milah ya, mana yang harus dia dahulukan, mana yang harus dia kelola dengan baik gitu. Dan di sini ada semacam obstacle yang ada dalam diri. Inner conflict akan relevan bacaan ini. Orang ini mungkin sedang ada dalam fase di mana dia bingung apakah dia akan memilih satu pihak atau pihak lain. Dan kalau ini tentang pekerjaan, mungkin ini akan relevan dengan seorang yang mungkin merasa bahwa apakah aku akan bertahan dengan pekerjaan ini atau aku akan resign. Atau ini tentang bagaimana aku memilih antara dua bidang pekerjaan yang sedang ingin aku kembangkan atau ingin aku tuju, apakah yang ini atau yang itu ya teman-teman. Karena dia merasa nggak happy dengan apa yang ada dalam kondisi ini. Menarik sekali teman-teman, kita taruh di atas dulu. Oke. Ini sesuatu yang kompleks ya, aku rasa ini akan lebih tepat ketika kita sebut ini sebagai karmic partner energi. Karmic partner nggak selalu tentang lovers ya teman-teman, ini pasti bisa juga ini tentang seseorang yang ada dalam keluarga, ada dalam pekerjaan yang dia nggak happy di sini, atau dia juga memang ada dalam lover energi yang lain. Jadi tiap orang akan punya persepsi yang berbeda dari apa yang dia alami dalam hidup. Tapi secara umum kita sedang membicarakan satu kelompok yang sama. Step in the back. Heartbreak, pain, separation, deception. Siapa ini diantara teman-teman yang merasa diselingkuhin, atau sebenarnya jodohmu saat ini sedang diselingkuhin ya teman, atau ditusuk dari belakang. Ini juga tentang bagaimana di tempat kerja seseorang mungkin sepertinya dimanfaatkan, atau dia difitnah atau semacam itu, sehingga hidupnya benar-benar berkonflik banget. Dia seolah tuh harus buru-buru memutuskan untuk bagaimana situasi ini segera terpecahkan ya teman-teman, aku rasa. Karena itu membuat orang ini ada dalam posisi yang terjepit dan nggak ada kepercayaan bisa dijalin dari sesuatu yang komunikasi nggak ada. Ini juga mungkin akan relevan dengan orang yang kena layoff sepihak, juga bisa kena pecat gitu, kayak semacam itu, kena mutasi, atau orang yang mungkin dituduh melakukan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya nggak kerjakan. Itu juga akan relevan, aku rasa. Kebalik. Seduction. Ada perselingkuhan dan ada seduction. Oh, aku tahu. Ini teman-teman, kalau seseorang itu hidupnya nggak bahagia karena ada perselingkuhan, ini kadang-kadang ini adalah form atau bentuk dari sebuah hubungan antara dua orang karmic partner ya. Jadi
entah kamu ada dalam karmic partner energi atau sebenarnya kamu punya jodoh dengan seseorang yang saat ini ada dalam karmic partner energi, di mana di sini nggak ada komunikasi itu kayak terhambat dan nggak ada tekad yang kuat, dan relationship itu nggak berjalan dengan bagus ya teman-teman, nggak ada dalam happy relationship karena seseorang sepertinya selingkuh ya. Ini ada seduction dan step in the back, jadi ada orang yang main di belakang, sehingga orang ini, teman-teman yang mungkin kenal orang ini atau bahkan teman-teman yang ngalamin sendiri diselingkuhin, ini posisinya sedang menjalin hubungan relationship ya. Jadi kemungkinannya adalah kalian yang ada dalam relationship ya, tapi ini bentuknya karmik, bukan orang yang benar-benar sayang sama kamu dan kamu sayang. Karena kalau ini adalah kalau ini adalah soulmate energi atau energi di mana pasangan sejati, nggak mungkin lah ada main belakangnya nggak sih teman-teman. Jadi kurasa seseorang di antara teman-teman yang mungkin sedang menjalin karmic relationship karena kamu tahu ini membuat kamu nggak bahagia, atau seseorang di sini, orang yang kamu kenal yang atau mungkin jodoh kamu yang seharusnya kurasa sedang dalam karmic partner energi ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kepercayaan tuh benar-benar kayak tergadai dengan suatu hal, sesuatu kesenangan sesaat. Dan ketika orang-orang dalam kartu itu sedang menjalin hubungan, dulu dia menjalin hubungan karena terpaksa atau karena buru-buru, entah buru-buru takut kesepian, takut miskin dan sebagainya. Karena di zaman sekarang selalu ada tendensi di mana pernah nggak sih teman-teman ngomong bahwa aku nggak penting, cinta tuh nggak penting, yang penting adalah dia mapan, kaya, atau dia bisa ngasih nafkah dan sebagainya. Tapi pada akhirnya aku rasa orang ini akan jatuh dalam keterpurukan, karena ketika kita menjalin hubungan dengan seorang karmic partner dan dia cuma ngasih nafkah segala macam, tapi di luar itu juga main sama orang lain, ada apa? Yang ada adalah unhappy relationship, hubungan relationship yang nggak bahagia, hubungan yang dia tuh kayak ditinggal gitu aja gitu, kayak ditelantarkan di rumah atau jarang ditemuin atau jarang dihubungin, sementara dirinya sendiri mungkin main-main sama teman nongkrongnya atau mungkin punya pacar lain dan sebagainya. Jadi yang ada adalah seseorang pada akhirnya akan merasa dihianati, ditusuk dari belakang. Ini kurasa adalah sebagai konsekuensi dari seseorang yang buru-buru menjalin suatu hubungan dengan orang. Apakah ini bentuknya mereka pada ini menikah karena buru-buru atau dijodohin, atau mereka menjalin hubungan karena takut kesepian, atau karena dia tuh pengen lihat karena orang ini kaya, orang ini punya rumah dan sebagainya. Tapi kurasa endingnya adalah orang-orang dalam bacaan ini, entah teman-teman sendiri ngalamin atau kamu sebenarnya punya jodoh dengan orang ini saat ini sedang mengalami struggle yang sangat besar. Ini sesuatu yang besar ya teman-teman, karena dia sendiri entah orang ini sendiri juga diam-diam menjalin hubungan di belakang, sehingga kepercayaan itu nggak terjalin, atau pasangannya lah yang melakukan itu, sehingga terjadi banyak sekali internal battle di kondisi ini ya teman-teman. Menarik sekali perselingkuhan ini. Pasti orang-orang yang waktu itu jalin hubungan itu kayak buru-buru banget, karena ngerasa nggak pengen kesepian, karena ngerasa nggak itu banget gitu. Dan kita cek dulu nih, apakah ini juga akan relevan dengan teman-teman yang mengenal orang ini atau enggak. Apa yang bisa kita disampaikan dalam aku ngambil dulu anger for expectation. Ini pasti tentang orang yang mungkin tentang orang yang pada akhirnya sadar bahwa keburu-buruan seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan gak ada dalam pondasi hubungan yang tepat akan membuat orang dalam bacaan ini merasakan bahwa jadi begini ya rasanya kalau aku jalin hubungan buru-buru, kalau aku nggak sama-sama sayang, nggak sama-sama pengen menjalin komunikasi. Artinya yang ada nanti gini ya teman-teman, yang ada adalah salah satu di antara orang-orang ini akan main di luar sana jalin hubungan. Jadi ada dua aspek yang sebenarnya harus berjalan beriringan. Pertama adalah kalau kamu suka sama orang, kamu harus punya rasa sayang yang sama, dan orang itu juga rasa sayang sama. Dia harus peduli sama kamu.
orang itu harus peduli sama kamu. Dan kemudian aspek ini adalah aspek rasa. Tapi yang harus kita nggak boleh kita lupakan adalah bagaimana ketika kita menjalin suatu hubungan, nggak cuman faktor cinta, nggak cuman faktor sayang, tapi juga faktor secara material. Bagaimana kita tuh punya nafsu dengan orang itu juga punya nafsu dengan kita. Orang itu menginginkan tubuh kita menginginkan tubuhnya. Kita menganggap bahwa finansial kita akan stabil dan kita nggak akan ngelirik orang lain. Itu yang harusnya terjadi. Kurasa bacaan ini akan relevan dengan bagaimana seorang memutuskan untuk menjalin suatu hubungan tapi nggak ada dalam fondasi yang tepat, sehingga orang ini pada setelah dia mengalami ini, dia akan belajar bagaimana ketika seseorang cuman cinta aja atau cuman aku pengen jalan hubungan karena ibadah lah, atau mungkin karena pengen setia atau pengen bla segala macam, tapi ketika dia nggak mendapatkan gairah dalam kehidupan tanda kutip, dia akan melakukannya dengan orang lainnya. Ini biasanya terjadi kalau seseorang dalam rumah tangga itu nggak bahagia atau cuma tinggal serumah kalau dalam kondisi pacaran. Tapi di saat yang sama, kalau seseorang itu cuman jalin hubungan karena faktor material, ya aku bilang tadi nih, cuman gairahnya, badannya, fisiknya, atau yang penting dia ngasih aku nafkah dan sebagainya, tapi dia nggak mendapatkan cinta, kasih sayang dan sebagainya, dia akan ditinggalkan begitu aja ketika nafsunya selesai, ketika dia cuman dikasih uang atau tinggal pergi. Jadi seseorang pada akhirnya belajar bagaimana dia menyikapi suatu hubungan. Dia nggak akan pernah bisa happy karena dia selalu ada dalam trust issue, karena dia nggak bisa mempercayai, karena orang ini mungkin nggak match secara energi, secara emosional nggak dapet, komunikasi nggak ada, nggak sama-sama berjuang, sehingga orang-orang dan menimbang-nimbang apakah aku akan tetap berkonflik dan hidupku nggak bahagia, ataukah aku akan keluar dari lingkungan ini, karena ini sesuatu yang sebenarnya tuh nggak bagus untuk dijalanin. Kalau semakin lama dijalanin akan semakin buruk. Bahkan dalam kitab suci juga dijelaskan kalau seseorang itu nggak dinafkain atau nggak dilayani secara ininya, setelah lewat 40 hari memang harus jatuh talak, dan kalau talaknya sampai 2 kali itu harus cerai dan berpisah. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu selalu menganggap bahwa manusia itu nggak boleh hidup menderita, manusia nggak boleh tetap dalam lingkungannya toksik kalau secara modern ya. Cuman di agama mungkin nggak akan secara vulgar ngomong seperti itu. Makanya ini yang harus kita pahamin ya teman-teman. Semoga teman-teman ngerti dalam hal ini. Sebenarnya agama kita mengajarkan untuk bagaimana kita nggak ada dalam situasi yang toksik ini, dan itulah yang menyebabkan kenapa setelah dua kali putus nyambung, seseorang harus benar-benar berpisah lalu menjalin hubungan dengan orang lain. Dan kalau orang itu mereka sudah berpisah lagi, baru boleh balik sama orang yang lama. Itu yang sering terjadi ya teman-teman. Ini udah mau break dulu Jumatan, nanti kita akan sambung bacaan ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Saya baru pulang Jumatan itu. Aku ngerasa bahwa ini akan menjadi sesuatu yang memang mau dipertahankan, akan menjadi sesuatu yang buruk ya. Dan terkadang renggangnya hubungan seseorang itu akan menjadi kabar baik untuk seseorang ini, karena itu akan menjadi pertanda bahwa dia akan menjalani sesuatu yang berbeda. Dia harus punya tekad yang kuat, dia harus punya keteguhan hati bagaimana dia keluar dari relationship yang gak bagus ini ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga itu bukan sesuatu yang bagus ketika entah dia sudah tahu atau belum, dia ditusuk dari belakangnya karena kekasihnya ini memainkan sesuatu yang gak bagus. Dan kurasa itu benar-benar terjadi, entah dia mengakuin atau enggak, ini sudah terjadi ya teman-teman. Aku mau cari itu dulu deh, kayaknya aku harus lanjutin. Di bawah ada kartu ini akan merepresentasikan bagaimana kedua karmic partner ini harus berpisah, karena
Sampai kapan kamu bertahan pada sesuatu yang cuman dapat status, tapi itu nggak bagus untuk relationship kamu ya teman-teman. Jadi siapapun ini, apakah ini adalah dirimu, ataukah kamu berjodoh dengan seseorang yang saat ini sedang mengalami ini, apakah ini kondisinya adalah orang yang sudah kamu kenal, atau sebenarnya ini adalah orang yang sama sekali baru, atau cuman kenal muka dan sebagainya. Yang jelas, kurasa ini sebagai pertanda di bawah bahwa hubungan itu harus diakhirin karena terlalu banyak konflik dari sini. Kenapa harus, kalau nggak cukup satu aja, mending udahin aja atau lepaskan hubungan itu ya teman-teman, karena trust issue itu sangat berperan dalam kondisi ini. Dan kurasa seorang pada akhirnya juga nyadar, dia sadar bahwa kalau dia tetap ada dalam situasi ini, itu nggak akan bisa dibawa kemana-mana. Apakah ini nanti akan berujung pada orang ini punya seseorang yang lain dalam hidupnya yang bisa ditemui. Ini ada 30 akan relevan, cyclic, dan ya kurasa ini ada sebagai bentuk gambaran bahwa kalian nggak boleh mengulangin suatu siklus yang sama ya, jalin hubungan dengan orang yang ya cuman dapat manfaat secara fisik ya, secara ekonomi segala macam, tapi itu benar-benar terbengkalai gitu. Itu benar sesuatu yang harus diakhiri. Itu sesuatu yang mungkin di awal memang kalian jalin hubungan itu terburu-buru. Siapapun dalam kartu ini, kurasa ini kartu yang apa ya, bisa dibilang nggak ada baiknya sama sekali gitu. Dan nggak ada itu gitu. Dan kurasa di sini ada kartu aurora. Kurasa ketika ini terjadi, seseorang sepertinya mulai menyadarin betapa sifat asli setelah menjalin hubungan itu terkuak begitu aja ya teman-teman. Bagus sekali. Kurasa hubungan ini pada akhirnya akan diakhirin ya teman-teman, karena kalau dia nggak tetap selalu ada dalam situasi ini, keluar lagi ternyata. Iya benar, ini konfirmasi ya teman-teman bahwa ini adalah sesuatu yang harus diakhirin. Kadang-kadang sebuah akhir adalah sebuah awal, dalam artian gini, ketika kita mengakhirkan suatu hal, itu biasanya akan menjadi sebuah awal ketika kita akan menempuh jalan hidup yang baru bersama seorang yang mungkin akan lebih bisa dipercaya, lebih bisa memperjuangkan, dan nggak ngelakuin hal-hal kayak gini ya teman-teman. Sehingga teman-teman kurasa kalian itu harus sadar bahwa ini sesuatu yang layak untuk kamu jalanin. Bukan dalam artian kamu sengsara kamu enggak, tapi dalam artian setelah menjalani ini, seseorang akhirnya bersyukur bahwa jadi ternyata seperti ini ya akhirnya. Ternyata seperti ini apa yang sudah keperjuangan dari seseorang yang mungkin gak menempatkanku pada skala prioritas dan masih main belakang ya teman-teman. Ini mungkin gak enak kalau didengar, tapi sadarilah bahwa hal-hal kadang-kadang Tuhan menunjukkan hal yang sebenarnya gak bagus di depan pada akhirnya, supaya seseorang tuh sadar bahwa relationship tuh gak semudah kamu suka sama seorang dan kamu ngejalanin dan karena kamu merasa enak, tapi bagaimana orang ini akan tetap menjaga hatinya, itu urusan yang beda lagi ya teman-teman. Aku ngerasain bahwa sebenarnya aku mau udahan ya, tapi aku rasa soal seseorang yang mungkin merasa diperlakukan seperti itu, kita harus melanjutkan kartu ini, bacaan ini. Apakah ini akan ada cerita baru lagi ya teman-teman? Mari kita mulai lagi. Mulai lagi bacaan yang baru. Tapi kelanjutan dari cerita tentang orang kayaknya bakal jadi panjang. Kayaknya tapi nggak aku lebih cepetin ya kayaknya. Karena ini sesuatu yang panjang banget. Kurasa ini dalam kehidupan nyata ceritanya tentang seseorang yang mungkin nganggapnya setelah jalan hubungan itu akan jadi sesuatu yang apa istilahnya, itu akan langgeng, karena aku baru-baru bersemu dengan orang yang hidupnya mapan segala macam, tapi ternyata dia nggak diperjuangin dan dia malah diselingkuhin ya, karena mungkin jarang ketemu atau jarang berkomunikasi dan nggak ada sama sekali obrolan, sekalipun mungkin ini adalah dua orang yang tinggal satu rumah, tapi terlalu banyak kebohongan di sini, sehingga
Apakah ini akan memungkinkan bacaan baru tentang orang ini yang akan bertemu dengan dirimu, atau kamu ada di posisi ini? Kita cari tahu dulu ya teman. Kita cari tahu tuh pakai apa ya? Pakai ini tuh. Enggak pakai itu. Tiba-tiba ini keluar kenapa ya? Doomsday ini adalah tower moment, artinya satu sama lain kadang akan saling di apa ya? Seseorang akan dikorbankan dalam relationship ini. Apakah seseorang yang selingkuh tadi, aku sempat lupa buat nyalain lagi. Apakah seseorang ini akan harus mengorbankan hubungannya? Tapi yang jelas ini benar-benar break up ya. Aku rasa tadi ada kartu bulan yang berbayang, itu artinya mereka akan berpisah, dan ini memang break up. Jadi aku rasa itu sebagai final. Jadi aku rasa cerita ini akan menghubungkan antara seseorang di antara teman-teman yang single dan seseorang yang lain sebenarnya adalah orang yang sedang berusaha melepaskan diri setelah dia diselingkuhin ya teman-teman. Dan di bawah ada kartu ini, aku ngerasa bahwa seseorang sepertinya melihatmu sebagai sosok yang bisa dijadikan sandaran hidup, sebagai apa istilahnya, husband material atau wife material. Seseorang yang bisa jadikan future partner ya, partner masa depan. Dan di sini ada kartu ini hampir mirip dengan tadi, atau Three of Swords juga, di mana ada terjadi manuver. Itu juga bisa diceritakan sebagai perselingkuhan. Jadi aku rasa ini juga akan berkaitan dengan cerita yang tadi, dua cerita yang pada akhirnya akan saling bersatu antara seseorang yang ada dalam unhappy relationship, lalu dia akhirnya break up dan mungkin bertemu dirimu, atau bisa juga dirimu yang mungkin sedang menjalin hal yang buruk tadi, lalu pada akhirnya kalian bertemu satu sama, atau kalian berdua menjalani hal yang serupa ya teman-teman. Benar-benar aneh sekali. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ini pada akhirnya kalian akan saling menemukan? Di sini ada kartu Page. Ini akan sesuatu yang disesali di kemudian hari, kurasa. Kenapa seseorang kurasa menyadarin, kenapa dia terlambat menyadarin bahwa hubungan itu bukan sebuah hubungan yang bagus ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, itu adalah bentuk pelajaran yang harus diambil oleh seseorang yang mungkin pada akhirnya diselingkuhin sama kartu partner, karena dia ada dalam silence. Oh kenapa ini muncul lagi ya. Aku merasa bahwa seseorang melihatmu sebagai partner ideal dalam hidup dia. Mungkin kamu tipe orang yang ini selalu merepresentasikan bagaimana seseorang itu adalah orang yang jarang kemana-mana. Mungkin orang yang nggak neko-neko. Mungkin ini adalah orang rumahan yang cuman di kerjaan di rumah, paling pergi cuma sekali doang. Dan aku rasa ini tentang seseorang yang hidupnya tuh kayak standar-standar aja gitu, tapi inilah yang membuat seseorang yang seolah-olah tuh hidupnya flat, datar-datar aja. Seseorang lain yang mungkin berhubungan dengan tadi, dengan cerita tadi, menganggap orang dalam kartu ini, apakah ini ke kamu, atau kamu menganggap orang di kartu ini adalah ini gitu, sebagai sosok yang bisa dijadikan sandaran hidup. Karena ketika seseorang itu, ini gabungan antara Ace of Cups dan Ace of Pentacle jadi satu. Seseorang sebagai sosok yang bisa diandalkan, bisa dijadikan semacam panutan. Aku rasa seperti itu teman-teman. Bentar, aku mau adjustment dulu. Oke. Seseorang sepertinya berkaitan erat dengan cerita ini, adalah cerita yang sama yang tadi, dimana ketika orang ini sudah selesai dengan urusannya bersama karmic partner, dia melihat dirimu sebagai sosok yang mungkin bisa dijadikan sandaran hidup, bisa dijadikan sosok idaman ya. Aku nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi kita cari dulu, apakah ini adalah orang yang sudah kenal sama kamu, atau cuma kenal mungkin di sosmed ya teman-teman. Tapi karena tadi ada semacam kartu biru tadi yang mengisyaratkan bahwa seseorang sepertinya menyesal karena dia terlalu buru-buru mengambil seseorang yang lain sebagai partner hidup, sehingga itu nggak sesuai harapan dia. Di bawah kebetulan ada kartu My Life is not as together as it seems. Hidup seseorang kurasa
yang berseberangan dengan situ adalah orang tersebut itu hidupnya nggak sebahagia yang dibayangkan banyak orang. Mungkin dia kelihatan sebagai happy couple, tapi di dalam ternyata dia diselingkuhin dan sebagainya. Dan ini juga ada tentang seorang yang mungkin menunggu isyarat dari orang di sudut ini. Apakah ini janjian kamu atau kamu mengharapkan tanda dari seseorang? Ini tentang seseorang yang mungkin menunggu apa ya, aba-aba. Apakah kamu masih interest sama orang ini atau kemungkinan masih interest atau enggak? Itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari orang tersebut ya teman-teman, orang yang pernah mengalami semacam break up. Semoga ini bukan jadi cerita backburning kemarin. Kartu ini ternyata muncul lagi teman-teman, dan we need to let each other go. Terkadang seseorang di antara kita tuh harus melepaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bukan berarti melupakan orang, tapi melupakan kisah-kisah lama yang ada di antara kita. Kamu punya mantan, dia punya mantan, atau kalian berdua tuh sebenarnya pernah jalin hubungan tapi belum jadian, tapi akhirnya seseorang mungkin menjalin hubungan dengan orang bla 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 segala macam. Kadang-kadang yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan-kesalahan dan gak lagi mempermasalahkan apa yang sudah terjadi ya teman-teman. Jadi ketika seseorang itu terpaku pada semua hal yang sudah terjadi di masa lalu, dia gak akan bisa move on bukan berarti melupakan orang, tapi bagaimana cerita itu soal itu masih bergulir, dan rasa sakit, rasa dendam yang itu harus segera disingkirkan. Jadi buat teman-teman, aku merasa bahwa kalian yang ada dalam bacaan ini merasa bahwa sebaiknya kita melupain hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Jangan lagi dendam, jangan lagi merasa benci, jangan lagi merasa ingin orang tersebut merasakan apa yang kita rasakan dan sebagainya. Tentu aja ini akan relevan dengan bacaan itu ya teman. Dan aku ngerasain bahwa siapapun di antara teman-teman yang ada dalam bacaan ini sudah mengerti bahwa ini sesuatu yang harus diperjuangin. Kayaknya terlalu ketinggian. Oke. Ini sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, karena bagaimanapun juga ini ada hubungan yang sangat khusus, yang sangat spesial aku rasa. Seseorang harus melepaskan hal-hal yang terjadi di masa lalu, karena hal-hal yang mungkin dulu nggak sesuai harapan. Replay or conversation over and over. Aku rasa cerita ini juga akan relevan dengan seseorang yang mungkin sudah mengenal orang ini. Orang ini sudah saling mengenal sekalipun nggak jadian. Tapi aku rasa si yang ini yang akan dijadikan sebagai sosok idaman itu mungkin sempat ngomong ya, entah itu secara langsung atau di postingan, tentang nanti kalau kamu kayak gitu nanti kayak gini kayak gitu segala macam, sehingga penyesalan itu muncul dan dia tuh bersyukur kenal akhirnya ternyata aku kenal dengan orang yang benar-benar kayak mau mendengar, mau mengerti apa yang aku lakuin itu nggak bagus, terus dia menasihatkan aku. Itu ada dalam kartu ini, sehingga seseorang yang mungkin berpotensi ceritanya sebelumnya tadi, di mana dia harus melepasin karmic partnernya, dia harus bisa melepaskan diri dari stigma bahwa aku nggak akan pernah bisa mendapatkan orang ini karena aku nggak layak, I'm not good enough, atau you are too good to be true, nggak kayak gitu. Dia harus melepasin ini karena dia tahu bahwa kalau seseorang masih punya gagasan seperti itu, ini kayak tadi ya, kartu Eight of Swords reverse, dimana kalau dia nggak bisa ngelepasin gagasan bahwa dia berhak untuk mendapatkan yang ini, dia akan tetap berputar-putar sama karmic partner yang tadi ya teman-teman. Jadi mungkin itu sebagai pengingat. Ini kalau apa namanya, Two of Cup akan relevan dengan bacaan ini kalau dalam tarot energi Angel Mary. Seseorang setelah dia menjalani karmic partner
siklus karmic partner. Oh, di sini kenapa juga ngomong karmic relationship? Gak rasa seseorang yang setelah menjalin karmic relationship yang aku bilang tadi, yang udah aku rapiin kartunya itu, mulai sadar bahwa dia harus melepaskan dirinya satu sama lain dengan karmic partnernya, karena sudah nggak ada lagi kecocokan, karena sudah disakitin dan sebagainya. Dan justru inilah yang membuat seseorang ada dalam fase dia akan menemukan orang yang tepat ini sebagai partner sejatinya. Teman-teman, aku merasa itu menarik sekali. Seseorang yang mungkin telah berkat dari pasangan yang lain, dia pada akhirnya menemukan relationship itu menjadi sesuatu yang kita akan cari tahu dalam cerita dalam waktu ini. Ini sebenarnya agak kompleks ya. Justice. Oh begitu, teman-teman. Ini adalah bagian dari seseorang yang mungkin ini kayak semacam bentuk karma atau pembalasan dari sesuatu yang mungkin selama ini nggak terpikirkan kalau itu terjadi ya. Kenapa seperti itu? Happiness. Ketika seseorang itu menginginkan sebuah relationship yang bagus, tapi dia nggak pernah berusaha untuk melakukan segala sesuatunya dengan adil, biasanya related dengan yang tadi, yang neck of wands, dimana dia terburu-buru menjalin hubungan dengan orang lain yang kok dirasa menurut dia lebih menggebu-gebu, lebih menarik, dan mungkin secara finansial juga bagus, tapi ternyata itu adalah bagian dari sesuatu yang harus dihadapin ketika dia menginginkan sesuatu secara instan ya, sehingga itu nggak pernah tercapai. Dan itu adalah bentuk karmic relationship yang harus karma membentuk suatu pola di mana ketika seseorang itu nggak bertanggung jawab dengan hubungan itu dan nggak ada lagi keimbangan dan nggak ada lagi keadilan, yang terjadi adalah orang itu harus break up, orang itu harus melepaskan hubungan itu, karena itu akan menjadi sesuatu yang toksik. Dan ketika seseorang itu menginginkan hubungan yang stabil dengan hubungan yang happy ending, seseorang harus lebih berfokus pada orang yang akan memberikan rasa aman, memberikan kejujuran, memberikan semacam visi misi yang sama. Orang yang mungkin nggak ada dalam pola dimana dia cuman senang-senang aja, karena aku rasa yang di sudut ini ada sudut masa lalu, yang di sini ada sudut dimana ini yang harus dicapai oleh orang-orang yang menginginkan relationship itu. Jadi ini sebagai pengingat bahwa kalau kita itu jalin hubungan tuh cuman buru-buru karena ngejar, oh orangnya cakep, oh orangnya kaya, oh orangnya bisa ngasih kita nafkah, oh dia sudah punya tempat tinggal, aku bisa nongkrong, atau oh dia bisa memberikan aku sesuatu yang bergairah dan sebagainya. Ngerti kan teman-teman? Tapi itu nggak didasarkan pada bagaimana orang tersebut akan memperjuangkanmu. Yang didapat adalah ini karena relationship. Tapi seseorang harus belajar bagaimana dia harus menjalin hubungan nggak cuman karena sekedar kamu suka aja, tapi kamu harus memastikan bahwa orang tersebut juga suka sama kamu memperjuangkan dia juga memperjuangkanmu. Kamu menginginkan orang itu secara fisik, dia juga menginginkan secara fisik. Jadi aspek-aspek ini terpenuhi ya, persamaan visi misi dan fokus yang sama. Jadi ketika seseorang ingin menjalin hubungan yang sehat, pertama memang dia harus menyehatkan pikirannya dulu. Dia nggak boleh cuman nganggap segala sesuatu itu sangat impulsif, kayak harus cepat-cepat gini, harus itu, karena itu nggak akan tercapai. Tapi ketika seseorang sudah mulai sadar bahwa kalau kamu pengen punya pasangan yang benar, kamu harus benar dulu. Kamu nggak boleh menuntut orang lain yang cuman enaknya aja atau cuman numpang aja, nggak boleh gitu. Kalian harus
menjalani sesuatu yang sama-sama berimbang ya, sehingga terjadilah happy ending ini kurasa adalah pelajaran berharga oleh seseorang yang sudah pernah jatuh dalam karmic relationship, dan ini akan menjadi happy ending oleh seseorang ya teman-teman. Kurasa ini adalah suatu itu yang akan berlangsung begitu lama. Kurasa ini akan berakibat ya, kurasa ini akan dialami oleh seseorang yang mungkin di awal dia nggak pernah menginginkan itu. Di awal dia nggak terlalu memikirkan hubungan yang stabil, solid, sehingga ketidakadilan itu terjadi, dan ketidakadilan itu yang membuat seseorang jatuh dalam karmic relationship. Teman-teman, siapapun di antara kalian yang mengalami ini, kalian sadar kalian harus berubah, kalian harus melepaskan diri dari ego kalian untuk segera mengejar ngeburu-buru sesuatu yang kayak instan. Ketika seseorang menginginkan ini, itu harus dilakukan secara bersamaan ya. Nggak boleh ketika kamu ingin menjalin hubungan, kamu juga nggak menginginkan sesuatu yang solid, cuman enaknya, cuman nikmatnya aja gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Kita cari tahu dulu dari kayaknya ini udah deh, satu lagi deh, 2. Soulmate. Di saat seseorang setelah menyudahin ini karena nggak ada gunanya, karena cuma ngejar satu arah dong, cuma ngejar doang, cuma dijadikan pelampiasan dan sebagainya, punya pacar tapi nggak punya pacar, nggak ngerasa punya pacar. Di saat berikutnya ketika seorang melepaskan gagasan untuk mempertahankan hal-hal buruk yang sudah terjadi di sini, soulmate itu ada. Soulmate itu tipe orang di sini, sesuatu yang harusnya dia kejar dan dia pertahankan ya teman-teman. Heartbroken, rasa seseorang kurasa akan selalu menemukan bahwa dirinya akan merasa tersakitin karena mengalami hal-hal buruk, karena terlalu banyak, karena terlalu memaksakan sebuah hubungan itu nggak bagus ya teman-teman. Ketika hubungan itu bagus adalah ketika seseorang sama-sama menginginkan relationship yang solid, bukan ini malah nggak terlalu menginginkan hubungan yang solid. Karena kalau orang terlalu memaksakan itu terjadi, artinya itu akan jadi sesuatu yang toksik, sehingga ini harus dilepaskan ya, karena itu akan sesuatu yang nggak adil, sesuatu yang nggak balance gitu ya kurasa. Dan seseorang harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi, yang membuat seseorang akan jatuh berantakan, hancur lebur karena ada dalam relationship yang salah ya teman-teman. Ini harus dia syukurin, ini sudah terjadi. Dia harus belajar dari pengalaman ini, karena kalau orang-orang menginginkan hubungan yang bagus, kamu nggak bisa loh cuma ngejar cuma satu arah, cuma ngejar sendiri, jatuh bangun sendiri, dan gak ada keseimbangan dalam hubungan itu ya teman-teman. Kurasa ini akan menjadi sesuatu yang bisa dijadikan, akan menjadi lelucon di masa depan ketika seseorang menertawakan dirinya sendiri karena bodoh, karena begitu menyia-nyiakan waktunya kepada orang yang salah. Padahal dia bisa melihat ada seseorang yang benar-benar siap untuk dirinya ya teman-teman. Apakah ini kamu teman? Surrender. Dan kita membicarakan seseorang yang jatuh dalam pusaran karmic relationship yang harus diakhiri setelah seseorang ini merasa bahwa ini juga ada judgment juga. Ketika seseorang itu memasrahkan diri pada sesuatu yang memang gak bisa dikendalikan dalam hidupnya, nasibnya mungkin akan berubah justru setelah dia melepaskan hubungan itu ya teman-teman. Terkadang relationship yang baik itu harus membutuhkan pengorbanan, ada air mata yang
yang harus dikorbankan, ada yang membutuhkan semacam rasa sakit yang harus dia tanggung untuk bisa mencapai itu. Menarik sekali. Oke. Kita memakai 2 kartu lagi. It's outer let go. 3 lagi. Nah, aku nggak pakai itu. Seseorang sepertinya dikasih pertanda dari semesta bahwa itu loh orang yang harusnya kamu cari. Sehingga aku ngerasain bahwa orang yang kehilangan arah itu karena sudah menjalin hubungan dengan karmic partner dan selalu menderita, dia akan diingatkan oleh Tuhan semesta bahwa entah dia memimpikan seseorang atau memimpikan seseorang secara konstan, dan perasaan ini sangat tumbuh bangkit begitu cepat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak ya, aku rasa, karena kebenaran sudah ada di depan mata. Dia nggak boleh dia harus mempertimbangkan, dia nggak boleh ada dalam situasi di mana dia merasa tersakitin terus, karena bagaimanapun juga waktu akan terus bergulir, dan orang ini diharapkan untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dia anggap sebagai apa istilahnya, future partner ideal. Karena ketika seseorang itu selalu ada dalam karmic ini, sesuatu seperti seolah itu nggak pernah terisi gitu, dan kekosongan itu nggak pernah terisi. Ketika seseorang masih merasa kesepian padahal dia sudah punya pasangan, artinya itu adalah karmic partner, dan pasti ada something wrong yang harus segera di itu gitu, diselesaikan. Jadi teman-teman, kamu harus hati-hati sama hal-hal seperti itu. Kamu lebih tahu sendiri kondisi kamu, dan kamu tahu bahwa sesuatu itu harusnya kamu bisa cepat mengatasi itu ya teman-teman. Wah, ini keluar lagi, ternyata keluar lagi. Seseorang kurasa memang harus keluar dari karmic partner energi ini, sebab sepertinya diingetin lagi sekali lagi bahwa seseorang harus keluar dari karmic partner energi. Kalau dia menginginkan seseorang, dia harus melepaskan itu, karena kalau dia ada sama pasangan yang tepat, nggak mungkin hati orang ini tuh merasa hampa, ya nggak sih teman-teman. Jadi kurasa Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali, apapun itu bentuk relationship yang diinginkan, kurasa dia sudah diingatkan berkali-kali tentang bagaimana dia harus meninggalkan hubungan yang membuat dia terus merasakan kehampaannya teman-teman, dan mungkin terjadi pertengkaran dan sebagainya. Itu yang mungkin memang harus segera diakhirin. Oke. Kita cari tahu. Kita cari satu kartu lagi. Imagination. Seseorang sepertinya harus percaya dengan keajaiban akan terjadi di masa depan. Nggak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Pasti teman-teman mungkin membayangkan bahwa sesuatu yang indah akan terjadi, dan kamu harus percaya terjadi ya teman-teman. Dan seseorang harus percaya bahwa dirinya bisa melakukan ini, menjalin ini, karena daripada seseorang itu harus selalu ada dalam keterpurukan dan bersama seseorang yang buat hatinya masih terasa hampa, mending lepaskanlah itu. You need to let it go, supaya seseorang akhirnya menemukan orang yang lebih tepat. Ini sangat kompleks kurasa, tapi kurasa banyak di antara kita yang sudah pernah mengalami itu. Ketika seorang itu melepaskan diri dari sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya, yang gak bisa memenuhi kekosongan dalam hati, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan karunia yang besar kepada kita semua, jalan supaya kita menemukan orang yang lebih tepat lagi. Jalan itu akan terbuka ya teman-teman, dan itu akan menyembuhkan diri kita dari luka batin, karena selalu berada pada situasi yang buruk. Dan kita yang ada dalam kondisi ini, pada akhirnya ketika nanti bertemu dengan seseorang yang tepat dan memasrahkan diri dengan hubungan itu, pada akhirnya mungkin kamu akan mentertawakan dirimu
kenapa ya aku dulu sama masih muter-muter sini, padahal akhirnya aku layak mendapatkan yang lebih baik. Mungkin itu bacaan untuk hari ini ya teman-teman. Semoga yang tadi sesi pertama dan sesi kedua ini akan menjadi suatu kesatuan, dan semoga teman-teman yang memang ditakdirkan untuk menerima bacaan ini mengerti poin-poin yang harus kalian lakukan kalau kalian menjalin hubungan yang kamu diselingkuhin, atau kamu menjalin hubungan yang tapi kamu tetap merasakan kehampaan, itu nggak ada esensi dalam hubungan ini, dan itu menjadi sesuatu yang toksik yang harus kamu lepaskan. Lalu Tuhan akan mempertemukan kalian berdua, sepasang kekasih yang tepat, yang nggak akan lagi ada dalam posisinya, tapi orang yang akan saling merelakan satu sama lain, saling memberi dan menerima, saling menjaga. Ini akan tercapai. Semoga teman-teman dibebaskan dari current relationship dan kalian akan mendapatkan pasangan yang sempurna. Amin, amin. Selamat beraktivitas.